Di rumah baru dari keluarga Bapak Christine Purba, kita semua keluarga boleh hadir. Ada orang tua kami juga yang sudah datang dari Medan juga. Saya mengucapkan selamat datang di Kota Batam bersama dengan seluruh jemaat GB Kampung Air yang sudah ada di tempat ini. Patut kita mengucap syukur karena keluarga ini hari ini memang benar-benar bersukacita. Oleh karena sukacita mereka, kita diundang ke tempat ini untuk bisa berdoa supaya selama mereka tinggal nanti di rumah ini, mereka semua berada di bawah perlindungan Tuhan, sehingga siapa saja yang masuk ke rumah ini diberkati, siapa saja yang keluar dari rumah ini diberkati. Amin. Kita akan memulai acara kita pada saat pagi menjelang siang hari ini. Kita bernyanyi, kita angkat satu pujian kita kepada Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Haleluya. 2, 2, 3, iya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak, Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Patut kita mengucap syukur karena kebaikan Tuhan sungguh luar biasa kita rasakan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Mari kita angkat satu pujian kita kepada Tuhan. Pada saat pagi menjelang siang hari ini, kita bernyanyi kepada Tuhan. Indah rencana-Mu Tuhan dalam hidupku. Haleluya. Indah rencana dalam hidupku, walau ku tak tahu, dulu ku tak tahu bahwa Tuhan peduli kepada kami. Tuhan memperhatikan kami, siapakah kami. Hari ini Tuhan, kami melihat bagaimana kebesaran Tuhan di tengah-tengah hidup kami.
Terutama buat keluarga Bapak Christine Purba di tempat ini Tuhan. Engkau terlalu baik di tengah-tengah hidupnya. Oleh karena itu, pagi menjelang siang hari ini Tuhan, kami berkumpul semua di tempat ini mengadakan ibadah singkat. Dan biarlah Engkau campur tangan di tengah-tengah acara kami, mulai awal, pertengahan sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Pendeta yang sudah hadir di sini untuk melayani, dan juga kepada Amang Inang yang sudah datang dari kampung dengan bersusah payah dengan usianya yang tidak sedikit lagi, tapi mereka datang di sini dan puji Tuhan tiba dengan selamat, tak ada yang kurang suatu apapun. Juga kakak saya dari Jakarta yang dari jauh datang untuk bersama-sama sini bersukacita, dan keluarga saya, kakak saya, adik saya, semuanya yang dari kampung juga saya mengucapkan. Pertama-tama saya mau menyaksikan kasih Tuhan di tengah-tengah hidup kami. Dan sebenarnya saya tidak bisa lagi memulai dari mana, karena kesaksian saya sudah banyak tentang betapa baiknya hidup Tuhan itu di tengah-tengah hidup kami. Dan bahkan tadi pagi kami bercerita dengan istri saya betapa baiknya Tuhan itu. Belum ada 10 tahun bagaimana keterpurukan hidup kami, tapi Tuhan telah mengangkat kami dari keterpurukan. Dan lagu pujian tadi yang telah dibawakan Pak Gembala sepertinya sangat pas itu di tengah-tengah hidup kami. Bila dulu kami begitu menderita, tapi berangsur-angsur Tuhan telah memperbaiki dan memberikan yang terbaik di tengah-tengah hidup kami. Walaupun berkat Tuhan itu tetap kami butuhkan lagi untuk berlimpah-limpah. Jadi sebelumnya Bapak Ibu, mertuaku semuanya, saudaraku semuanya, hidup kami itu sangatlah 2011 sangatlah di dalam keterpurukan dan sangat kesengsaraan. Bahkan mertua saya, karena informasi tidak ada dari Batam ke kampung, sampai disuruh kariban saya atau kakak saya, kariban kami dari tubuh Inang ini, karena Inang ini adalah abang adik dengan mertuaku juga, untuk menyelidiki kami di Pulau Batam ini, bagaimana sebenarnya kehidupan kami di Pulau Batam ini. Dan singkat cerita, saudaraku, Bapak Ibu sekalian, begitulah perjalanan hidup itu. Tuhan itu sudah berkat Tuhan mengalir ke tengah-tengah hidup kami lewat perjumpaan kami dengan Bapak Gembala di sini. Dan tadi pagi masih segar kali saudaraku, Bapak Ibu saudara, kami bercerita seandainya walaupun memang berkat itu adalah dari Tuhan, tapi ada jalan-jalannya. Dengan pertemuanku dengan Bapak Gembala ini, maka hidup saya diubahkan. Sebenarnya siapalah saya ini sebelumnya, yang tidak ada yang bisa saya andalkan, bahkan ego dan sombong itulah yang ada di tengah-tengah hidup saya, yang membawa saya ke dalam kemelaratan. Tapi puji Tuhan, dengan pertemuan saya dengan Pak Gembala, Pak Pendeta Ginting, di situ kami belum punya omongan pada saat itu, tapi pada saat itu pertemuan saya dengan Bapak ini melayani kami. Dan ini yang paling besar, si Christine masih di dalam kandungan dan dokter selalu bilang bahwa dia harus dioperasi. Harus operasi, sementara hidup kami sangat terpuruk, nggak ada uang. Dan saya minta kepada Pak Gembala waktu itu supaya didoakan supaya dia lahir normal, karena media ekonomi kami yang sangat morak-marik pada saat itu. Dan puji Tuhan, dua Pak Gembala, dua kita semua diterima Tuhan. Dia lahir secara normal yang tidak disangka-sangka dan lahir pada 17 Agustus 2011. Dan Ibu Gembala menghadiahkan sebuah nama Yobelika, artinya sebuah kebebasan. Dan di saat itu tanpa saya ceritakan kebebasan saya, kebebasan kemerdekaan negara kita 17 Agustus, dan kebebasan mungkin, bukan mungkin, kebebasan kami dari keterpurukan yang sangat menita atau sangat. Ini Bapak Ibu Saudara, bisa kami ucapkan terima kasih banyak kepada Tuhan. Hidup kami semakin diperbaiki dan hidup kami semakin dijangka oleh Tuhan. Doakan kami Bapak Ibu Saudara supaya kami di dalam hal ini tetap kami diberkati Tuhan. Seperti dua anak saya ini selalu, bukan kami karena kami ajari, tapi itu karena Roh Kudus yang berbicara di tengah-tengah hidupnya.
Selalu dia berdoa berkati usaha Bapakku supaya kami bisa menolong banyak orang. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, doakan kami selalu biar kami selalu diberkati orang Tuhan lebih lagi dan tetap rendah hati paling utamanya, tidak menyombongkan diri. Ini bila memang Bapak Ibu Saudara apa yang kami dapat dibanding dengan orang lain belum ada apa-apanya, tak ada apa-apanya, sungguh saya menyadarinya itu. Tapi bila saya bandingkan hidupku lama dengan hidupku sekarang, saya sangat bersyukur kepada Tuhan, baik secara ekonomi maupun secara rohani di dalam bimbingan Pak Binting, Pak Pendeta, Pak Gembala kami dalam bimbingannya. Secara rohani hidup saya sudah semakin dibaharui, walaupun itu kadang jatuh bangun, yang pasti saya sudah mengarah menuju kepada Tuhan pandangan saya, baik itu secara rohani, secara materi juga kami semakin diberkati oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya di dalam acara kita ini kami ucapkan terima kasih, tetap bawa kami di dalam doa supaya kami semakin diberkati oleh Tuhan. Saudara, Halo. kami sungguh luar biasa dapat berkat dari Tuhan, karena Tuhan selalu memberikan kami rezeki maupun kesehatan. Terima kasih saudara. Kayaknya ini NB nampaknya, ini NB. Seperti yang saya bilang, ini Bapak rohani saya, Bapak Binting. Seperti yang saya bilang awalnya, sebenarnya saya tidak berjumpa dengan Bapak ini. Tadi saya bilang di lampu merah ini tadi. Sebenarnya saya tidak jumpa dengan Bapak ini. Entah apa di hidup ini. Tapi walaupun saya sadari berkat itu adalah dari Tuhan, tapi jalannya adalah dari Bapak ini. Jadi hidup kami semakin diberkati dengan usaha kecil-kecilan. Tapi saya punya prinsip dan berpandangan kepada Tuhan, jika hamba Tuhan telah menyediakan, Bapak ini tidak memberikan saya ikan, Bapak ini memberikan saya jala. Jadi kalau ikannya habis, saya jala lagi. Jadi jala yang diberikan Bapak ini sangat memuaskan dan mendapat hasil yang lebih banyak, karena hamba Tuhan yang memberikan jala itu kepada kami. Itulah usaha kami saat ini. Jadi kalau secara dunia, saya sangat berhutang budi sama Bapak Ginting, pendeta kami di sini. Jadi kiranya apa yang di Bapak ini tanamkan di tengah-tengah hidup kami, saya yakin Bapak ini tidak mengharap balas dari kami, tapi Bapak itu mengharapkan balas daripada Tuhan. Rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu. Penyertaanmu sempurna, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu arti kehadiranmu Tuhan. Haleluya. Ini yang kami rasakan pribadi. Apa yang tidak pernah kami pikirkan, itu yang Tuhan sediakan dalam hidup kami. Sebelum kami berada dalam kandungan ibu kami, Tuhan sudah menetapkan kami baik adanya. Dan hari ini kami melihat kebesaran Tuhan di tengah-tengah hidup kami. Khususnya Tuhan buat keluarga Bapak Christine Purba di tempat ini. Siapakah keluarga ini Tuhan? Dia hanya manusia biasa, penuh dengan kesalahan, cacat celah. Tapi Tuhan peduli kepada keluarga ini. Biarlah melalui kehidupan keluarga ini, dia bisa menjadi garam dan terang. Dimulai dari keluarganya, dan bahkan sampai kepada semua orang. Pakai terus keluarga ini menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak yang baik. Kami sebentar akan merenungkan kebenaran firman-Mu di tengah-tengah rumah yang ditempati di tempat ini Tuhan. Biarlah firman-Mu tetap terus bertabernakel di tengah-tengah hidup kami. Hamba-Mu yang terbatas menyampaikan firman, berkati urapi, dan bahkan kami semua yang hadir, berkati urapi kami. Kalau ada kuasa jahat yang tidak berkenan, pada saat siang hari kami bersatu hati, menghancurkan, matakan, menolak dalam nama Yesus. Dan kami semua hari ini diberkati oleh Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah bagi kami. Haleluya. Semoga percaya katakan amin. Tengah-tengah hidup kita sekalian. Adik, hari ini kita berapakah kita, kalau kita renungkan kehidupan kita, saudara,
Nah, puji Tuhan saudara, kita sudah mendengarkan kesaksian dari keluarga Bapak Christine Purba hari ini. Dan satu kesaksian yang luar biasa saudara, biarlah segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus sekarang sampai selama-lamanya. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, terkadang kita tidak bisa sadari ya, bahwa pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Mungkin melalui siapapun ya, Tuhan bisa mencurahkan berkat-berkatnya kepada kita. Terkadang kita sering tidak memahami hal seperti itu. Nah, terkadang orang gila sekalipun bisa memberkati kita. Nah, orang anak kecil juga bisa memberkati kita, siapapun. Nah, tetapi terkadang kita tidak bisa memahami. Tapi puji Tuhan saudara bahwa keluarga ini ya memang benar-benar tampil menjadi keluarga yang tetap terus yang mengandalkan Tuhan. Nah, saya melihat bagaimana perjalanan hidup keluarga ini beberapa tahun yang lalu. Kami sudah ada mungkin 2000 berapa tadi? 2011. Ya, 2011 ya, ujung hampir 9 tahun. Ya, kami sudah bersama dengan hari mereka. Sebagai gembala saya pasti mengerti ya apa yang sedang mereka alami. Dan puji Tuhan saudara, ya ketika keluarga itu benar-benar mengandalkan Tuhan di tengah-tengah hidupnya, maka di situ kita melihat bahwa Tuhan akan mencurahkan berkat-berkatnya. Nah, bukan dimulai dari berkat jasmani. Ya, bukan dimulai dari berkat jasmani. Kalau dulu berkat jasmani dulu diberikan sama Pak Purba ini, dia pasti menjadi togel yang terbesar di Kota Batam. Dan mungkin keluar masuk penjara dan segala macam kita tidak tahu. Ya, tetapi bukan itu Tuhan dulu berikan. Apa yang Tuhan dulu berikan kepada kita sebagai orang yang takut kepada Tuhan, orang yang berharap kepada Tuhan, yaitu apa? Berkat rohani. Ini paling utama dulu. Nah, jadi dicuci dulu hatinya. Nah, ini paling penting dulu. Dari dicuci, setia dalam penggembalaan yang benar, dan situ kita melihat bahwa Tuhan bekerja dan berkarya. Dan setelah itu, maka Tuhan tingkatkan dengan tingkat selanjutnya apa? Tuhan berikan berkat-berkat jasmani. Jadi lewat berkat-berkat jasmani ini, nah kalau hati sudah dibaharui, maka adapun berkat jasmani tidak salah gunakan. Ini kalau Bapak Purba nggak bertobat sungguh-sungguh, bisa salah gunakan seperti ini. Nah, bisa disalahgunakan. Untuk apa? Untuk memuliakan nama Tuhan. Melalui siapa kita memuliakan nama Tuhan itu? Dimulai dari keluarga kita. Maka dibelilah rumah ini. Ya, tukang jual seperti motor pisau di rumah seperti ini. Apalagi nanti ya kami akan mendapatkan berkat yang seperti ini. Nah, ini adalah satu hal yang ditandai. Keluarga ini hatinya belum dibaharui, tidak ada berkat rohani. Nah, maka berkat jasmani itu walaupun ada bukan jadi berkat, tapi jadi kutuk. Nah, mungkin tadi Bapak Purba bisa ditambah lagi tadi istrinya 3 atau 4, bisa juga kalau nggak bertobat. Ya, kalau banyak uang semua di kantong, ya 5 juta, 10 juta setiap orang lari pemasukan. Nah, oleh karena itu siang hari ini saya mau menyampaikan satu ayat firman Tuhan. Ya, satu ayat firman Tuhan yang kita renungkan memasuki rumah baru. Ya, di tempat ini khususnya keluarga Bapak Purba. Di dalam Maleakhi pasal yang ketiga, ya, Maleakhi pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-18, ya, Maleakhi pasal yang ketiga, ayat yang ke-18. Jadi firman Tuhan ini, saudara, ini sebelum saya dulu serius mengenal Tuhan di kota ini, firman Tuhan ini sudah disampaikan kepada saya. Nah, jadi setelah saya renungkan bahwa Tuhan pasti memberikan perbedaan. Nah, maka kita semua yang hadir di tempat ini perlu kita pahami dan perlu kita ketahui bahwa Tuhan pasti berikan perbedaan. Nah, Tuhan pasti akan berikan perbedaan. Sukacitanya Tuhan berikan perbedaan. Ekonomi juga Tuhan berikan perbedaan. Nah, banyak hal yang Tuhan berikan perbedaan kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan. Katakan amin. Amin. Nah, jadi firman Tuhan katakan dalam Maleakhi pasal yang ketiga ayat 18. Demikian firman Tuhan saya bacakan bagi kita sekalian, perhatikan dengan baik. Maka kamu akan melihat kembali, ya, perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Di sini ada dua, orang benar dan orang fasik. Jadi Tuhan akan berikan perbedaan. Nah, perbedaan soal kehidupan secara rohani dan secara jasmani Tuhan berikan perbedaan. Berkat-berkat Tuhan itu juga Tuhan berikan perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Nah, orang benar kita tahu bahwa orang benar itu adalah orang yang takut kepada Tuhan, orang yang melakukan kehendak Tuhan. Orang fasik itu adalah orang yang pura-pura, orang yang tidak mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ini orang fasik. Tuhan berikan perbedaan. Ini ada dua hal di sini. Baru selanjutnya antara orang beribadah kepada Allah. Nah, jadi ini juga ada dua hal, antara orang beribadah kepada Allah dan antara orang yang tidak beribadah kepadanya. Jadi kalau kita tampil menjadi anak Tuhan, tampil menjadi anak Tuhan hidup benar, tekun setia beribadah dalam satu penggembalaan yang benar, maka Tuhan akan berikan perbedaan.
cara hidupnya itu Tuhan berikan perbedaan. Nah, kalau hati kita saja, hati nurani kita ketika orang mau jual barang kepada kita, langsung Roh Kudus berbicara, jangan ambil itu karena itu barang curian. Nah, kenapa bisa seperti itu terjadi? Karena Tuhan berikan perlindungan, Tuhan berikan perbedaan. Tuhan tidak pernah inginkan anak-anaknya itu hidupnya hancur. Nah, seperti itu. Nah, jadi Tuhan berikan perbedaan. Nah, kalau kita melihat usaha beliau, ya, selama berapa tahun sudah digeluti, ya sampai hari ini belum ada saya dengar. Ya, ini jemaat semua yang usaha seperti itu belum ada saya dengar ya jadi masalah. Ya nggak ada saya dengar. Ya, motor-motor yang kita cintai semua itu, tapi nggak ada masalah satu. Ya semua barangnya yang belajar. Nah ini semua adalah sehari-hari, ya tidak ada lagi harapan untuk bangkit. Ya di sana sini banyak utang. Nah di sana sini banyak utang. Tidak ada lagi sukacita. Nah hidup di dalam kesusahan. Nah tapi ketika kita tampil menjadi orang yang benar dan orang yang mau beribadah kepada Allah, nah di situ Tuhan mulai berikan satu tingkatan dan sampai melalui kehidupan kita nama Tuhan dimuliakan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi dua hal ini penting kita lakukan dalam hidup kita. Yang pertama hidup benar, yang kedua apa? Tekun beribadah kepada Tuhan. Tuhan berikan perbedaan. Nah makanya saya sampaikan semua kepada jemaat. Nah dalam suatu kandang penggembalaan itu bisa Tuhan berikan perbedaan. Walaupun sama-sama beribadah, tapi Tuhan berikan perbedaan, saudara. Nah, ada nanti orang beribadah itu memang tujuannya beda. Datang dia beribadah tujuannya supaya nanti dilihat Pak Gembala ini aku baik. Nanti supaya nanti aku ada yang mengunjungi dari pihak gereja. Nanti aku ulang tahun ada yang datang dari gereja. Nah ini kan motivasi yang tak benar. Ini namanya orang fasik. Tidak. Nah tapi kalau kita datang kepada Tuhan dengan hidup benar, memang benar-benar mengandalkan Tuhan, dan itu kita berikan perbedaan. Saya bisa rasakan melakukan kehendak Tuhan. Nah di situ Tuhan berikan perbedaan. Dan ini jelas firman Tuhan. Nah jadi Tuhan akan berikan perbedaan antara orang beribadah dan antara orang yang tidak beribadah. Nah jadi kita semua di tempatnya saya tekankan kita, mari tekunlah beribadah. Tekun beribadah dalam satu penggembalaan. Nah dan terimalah firman penggembalaan supaya kita bisa bertumbuh sehingga kita bisa menghasilkan buah. Amin. Dan saya lihat keluarga di tempat ini saudara, ya buahnya yang sudah mulai kuning saudara. Ya kalau dulu mungkin masih belum kuning dia seperti itu. Udah berbuah tapi belum kuning. Nah ini sudah mulai kuning. Nah berarti sudah siap dinikmati. Amin. Nah tetapi kalau sudah mulai siap dinikmati, nah buah itu sudah siap dinikmati, pastikan bahwa keluarga ini harus tetap menghasilkan buah. Jangan sampai hanya nanti buah yang satunya yang kuning ini bisa dinikmati, tapi tetap terus menghasilkan buah. Katakan amin. Nah, tetap terus menghasilkan buah. Sampai kapan saudara? Sampai pohonnya itu nggak bisa lagi bergerak tumbuh. Artinya sampai Tuhan menjemput kita, tetap menghasilkan buah. Amin. Nah, jangan berhenti. Kalau sudah mulai kuning satu buah itu, ya supaya pupuk terus, supaya tambah lagi buahnya sampai kuning. Seperti itu. Nah, saya percaya bahwa lewat kehidupan keluarga di tempat ini, ya, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan sekarang sampai selama-lamanya. Dan kita percaya bahwa selama mereka tinggal di rumah ini, mereka akan diberkati oleh Tuhan. Anak cucu mereka yang akan diberkati oleh Tuhan. Apa yang mereka kerjakan diberkati oleh Tuhan. Siapa saja yang masuk ke rumah ini diberkati, siapa saja yang keluar dari rumah ini diberkati. Dan bahkan kita semua di tempatnya akan diberkati. Amin. Nah, kita akan menikmati berkat Tuhan yang sudah disediakan. Haleluya. Nah, karena pokoknya kita makan bersama-sama, nikmati bersama-sama. Apalagi sebentar lagi kita akan potong kuenya. Nah, kita makan kue lagi, kue ulang tahun nih. Ya, Ibu Christine di tempat ini. Nah, puji Tuhan, saya tutup. Ya, firman Tuhan siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Segala hormat, kemuliaan, kejayaan, keagungan hanya bagi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami sudah selesai Tuhan mendengarkan kebenaran firman. Ada dua hal yang kami perhatikan dalam penyampaian firman-Mu hari ini. Kami harus tampil menjadi anak Tuhan hidup benar, dan kami harus tekun beribadah kepada Tuhan supaya kami berhak mendapatkan berkat dari Tuhan. Tolong kami semua yang hadir pada saat ini Tuhan, terutama terus Engkau lawat keluarga ini. Keluarga Bapak Christine Purba bersama dengan kedua anaknya, putri dan putranya Tuhan di tempat ini. Engkau tetap terus melindungi, memberkati mereka siapapun yang tinggal di rumah ini.
diberkati oleh Tuhan. Yang keluar masuk dari rumah ini diberkati oleh Tuhan. Bahkan orang tua kami yang sudah datang dari kampung juga, Engkau memberkati keluarga kami ini. Orang tua kami yang sudah sampai di sini, Tuhan memberkati. Bila selama mereka ada di kota ini, Tuhan, mereka bisa merasakan bagaimana kasih Tuhan yang mereka dapatkan dari anak dan menantunya dan cucu-cucunya di tempat ini, Tuhan. Dan bahkan keluarga besar Purba yang sudah hadir juga, Engkau memberkati semua di tempat ini. Bahkan seluruh sidang jemaat Tuhan, GB Kampungan sudah hadir, Engkau memberkati. Dan bahkan Tuhan secara khusus kami berdoa buat anak kami Tuhan, Ricky juga yang beberapa bulan ini Tuhan akan berlayar juga, kerja Tuhan di kapal, Engkau juga tolong, biarlah Tuhan campur tangan di tengah-tengah kehidupannya. Berkati orang tuanya Tuhan, Engkau tetap terus pulihkan, berikan kesehatan, usaha pekerjaan, nikah, rumah tangga, semua Tuhan berkati. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Angkat satu pujian kita kepada Tuhan sambil kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bertobat, tinggikan namamu Tuhan. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Tangan kanan. Kembalikan buat penyertaanmu sampai hari ini Tuhan Yesus. Kami telah selesai mengadakan ibadah Tuhan Yesus di rumah Bapak Purba Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau campur tangan di dalam ibadah kami Tuhan Yesus. Kami juga tidak lupa berdoa buat persembahan yang kami berikan Tuhan Yesus. Semoga guna hormat kemuliaan hanya kepadamu Tuhan Yesus. Sebentar juga kami akan melanjutkan acara-acara kami selanjutnya Tuhan Yesus. Siang hari ini Tuhan, kami sudah selesai mendengarkan kebenaran firman-Mu di rumah keluarga Bapak Christine Purba di tempat ini. Dan sebelum kami melanjutkan acara kami selanjutnya, kami mau menerima berkat Tuhan siang hari ini. Mari tengadahkan tangan saudara sekalian, kita mau terima berkat dari Tuhan. Turunlah kiranya berkat-berkat Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang memberkati kehidupan kita siang hari ini sampai selama-lamanya. Semua kita percaya, katakan amin. Semua kita bangkit berdiri, ayo. Yang di luar nggak nampak pulpennya nggak apa-apa, tapi bangkit berdiri. Selamat ulang tahun, selamat ulang, selamat ulang, selamat ulang. Umurnya sekarang juga serta mulia, serta mulia. Panjang umurnya. Panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Sebelum tiup lilinnya, Ibu Christine berdoa sebentar. Ya. Doakan apa yang mau didoakan, silakan. Men, ayo kita bernyanyi, tiup lilinnya, tiup lilinnya. Belum. Tiup lilinnya sekarang. 1, 2, 3 ya, 1, 2, 3. Sekarang juga, sekarang juga. 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga. Potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang orang tua. Ya. Sehat ya Mama. Sehat. Jalan. Baru suami. Ya. Satu lagi. Itu banyak Hore! Baru nanya.
Udah, baru Bapak Christine suap Ibu Christine. Ini aja sendoknya ini. Hore! Apa yang bekasi kado dikasih? Ini kita berkada dulu ya. Dagot, alaw, di ba pa do ko bahalag sa inan. Pakai kadonya. Pakai kado. Pakai betul langsung. Langsung pakai. Pakai kadonya. Jadi acara kita sudah selesai. Jadi akan dilakukan Tuhan Yesus apa? Ya, yang tadi dilakukan. Sini. Ayo. Kita pindahan. Mari kami mengucap syukur pada saat siang hari ini Tuhan. Kami telah selesai menjalankan acara kami di rumah ini. Kami percaya ada berkat Tuhan yang sudah disediakan bagi kami. Makanan minuman sudah hidang di hadapan kami sementara kami nikmati. Kami berkat kesehatan, kekuatan, tenaga bagi kami. Kami
Sambut berkat Tuhan dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Pilih kosa, kan masuk dua. Ini ada si yang